Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas RA akan menyampaikan tugas besar kami eh, pada mata kuliah metode numerik, di mana kami di sini mengangkat analisis penurunan modulus elastisitas akibat korosi menggunakan metode numerik. Untuk tugas besar ini disusun oleh saya Gabriel Safira Sungan Lubuk, lalu rekan saya Geoffrey Air Zevanya, lalu Rahmat Rafi Pane, serta Muhammad Dafa Siti. Selanjut, Oke, untuk outline dari presentasi kali ini ada 6. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada metode, yang keempat ada studi kasus, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan, dan terakhir ada kesimpulan. Oke, untuk latar belakang. Modulus elastisitas merupakan parameter penting untuk menilai kekakuan material logam. Korosi menyebabkan degradasi struktur material yang berdampak pada penurunan modulus elastisitas. Pengujian eksperimental membutuhkan waktu dan biaya besar. Metode numerik seperti FEM dapat memodelkan efek korosi secara efisien dan akurat. Analisis ini penting untuk prediksi umur dan keandalan komponen logam dalam lingkungan korosif. Penurunan modulus elastisitas berdampak langsung pada kekuatan dan kestabilan struktur. Tanpa analisis yang tepat, komponen logam bisa gagal sebelum waktunya. Simulasi numerik memungkinkan prediksi performa material setelah mengalami korosi. Dan hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar evaluasi risiko dan perencanaan pemeliharaan. Selanjutnya, rumusan masalah. Ini ada 5. Yang pertama, bagaimana hubungan antara waktu korosi dengan penurunan modulus elastisitas material akibat korosi. Yang kedua, pada waktu berapa modulus elastisitas material mengalami penurunan mencapai nilai tertentu akibat korosi. Yang ketiga, bagaimana penerapan metode biseksi, Newton-Raphson, dan Sechan dalam menentukan waktu penurunan modulus elastisitas akibat korosi. Yang keempat, metode manakah yang paling efektif dan efisien dalam menghitung waktu penurunan modulus elastisitas. Dan yang terakhir, seberapa akurat metode yang digunakan dalam menentukan fungsi akar yang mempresentasikan waktu korosi terhadap penurunan modulus elastisitas. selanjutnya dalam mengerjakan analisis penurunan modulus elastisitas ini ada 3 metode yang kami kerjakan sebagaimana yang telah disampaikan di rumusan masalah sebelumnya, yaitu ada metode biseksi, lalu metode Newton-Raphson, serta metode Secant. Untuk definisinya mungkin bisa dilihat di layar, bisa dilanjut aja. Untuk metode biseksi sendiri, memiliki rumus utama yaitu C sama dengan A ditambah B dibagi 2, di mana untuk nilai A dan B sendiri uh, sudah ditentukan terlebih dahulu, lalu untuk C ditemukan dari hasil pertambahan nilai A dan B lalu dibagi 2. Lalu setelah diketahui antara nilai A, B, dan C, dicari nilai fungsi dari masing-masingnya. Jika FA dikali FC kurang dari 0, maka akar-akarnya akan berada di antara A dan C, di mana B sama dengan C. Sementara jika FC dikali FB, nilainya kurang dari 0, itu berarti akar-akarnya akan berada di antara C dan B, dengan A sama dengan B, A sama dengan C. Untuk kasus yang akan kami angkat ini, memiliki fungsi FT sama dengan 200 E di 200 dikali E pangkat min 0,1 T dikurang 150, di mana 150 ini merupakan GPA dari logam yang akan dihitung. Bisa dilanjut. Selanjutnya, untuk metode Newton-Raphson, rumus utamanya yaitu Tn plus 1 sama dengan Tn dikurang Ftn dibagi F aksen Tn, di mana untuk nilai Tn plus 1 sendiri di uh, pada awalnya akan diketahui terlebih dahulu. Mungkin untuk penjelasannya akan nanti ada di Excel. Lalu untuk kasusnya sendiri, untuk fungsi kasusnya sendiri itu didapat dari fungsi yang sebelumnya. Namun untuk fungsinya itu kita menggunakan f aksen, di mana f aksen ini merupakan turunan dari ft dengan fungsinya itu yaitu f aksen t sama dengan 20 e pangkat min 0,1 t. Lalu yang ketiga ada metode Secant, di mana metode Secant ini rumus utamanya adalah Tn plus 1 sama dengan Tn dikurang Ftn dikali Tn, dikali Tn min 1 dibagi Ftn dikurang F aksen Tn min 1. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita bisa lihat Excel-nya. Lanjut ke penjelasan hasil dari perhitungan kami dari studi kasus, di mana di metode yang pertama adalah metode biseksi. Diketahui untuk iterasi pertama A-nya nilainya 0, lalu nilai B adalah 20.
Nah, di sini kita mencari C, di mana rumus C itu sama dengan A plus B dibagi 2. Yang 0 ditambah 20 dibagi 2, nah dapatkan hasil 10. Lanjut ke F. F itu, untuk mencari F, kita menggunakan rumus yang tadi ada di PPT, yaitu 200 dikali E pangkat 0 dikurang 150, yang dimana 150 ini GPA dari logam yang kita gunakan. Sama halnya untuk rumus FB dan FC, sama-sama saja rumusnya. Lanjut, bagaimana cara mencari interval? Nah, interval ini didapat dari hasil dari FA, FB, FC ini. Hasil perkalian FA antara FA dan FB atau FA dengan FC. Nah, hasil dari perkalian itu yang mendekati 0, itulah hasil intervalnya. Berlaku juga kepada interval iterasi selanjutnya, di mana harus mendekati 0. Lanjut ke metode Newton-Raphson, di mana di sini iterasi 0, kita mempunyai data itu TN 0. Lalu untuk FTN-nya itu 50. Gimana cara dapat 50-nya? Sama kayak rumus F tadi, yang dimana rumus F tadi adalah 200 kali E pangkat 0 dikurang 150. Dapat hasilnya 50. Lanjut ke F aksen TN. Kenapa bisa dapat min 20? Nah, F aksen TN ini rumusnya adalah F aksen TN ini rumusnya adalah min 0,1 dikali 200 kali E pangkat min 0,1 T. Nah, didapatlah min 20 ini. Lanjut ke TN plus 1. Untuk TN plus 1 sendiri adalah rumusnya seperti di PPT tadi, yaitu adalah TN dikurang 1, TN dikurang FTN dibagi F aksen TN. Lanjut ke metode seka. Oke, yang berikutnya adalah metode secant. Untuk di sini didapati ya, untuk nilai TN0-nya sama dengan, dapat TN0-nya sama dengan 0, untuk TN atau T1, didapati T1 atau iterasi pertama sama dengan 5. Nah, untuk berikutnya, berapa F untuk T0 itu sama dengan 50. Kemudian data yang didapat berikutnya adalah F untuk T1 sama dengan minus 28,7. Nah, mengapa nilai TN plus 1 itu sama dengan 3,17, atau yang diartikan TN plus 1 ini sama dengan T2. Untuk mencari nilai T2 ini, didapati penjumlahan 5 dikurang minus 28,7 dikali 5 dikurangan 5 dikurang 0 dibagi minus 28,7 dikurang 50. Yang nantinya hasilnya sama dengan 3,176. Next. Oke, untuk slide berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Yang pertama, untuk metode biseksi memiliki kelebihan yang pertama tidak memerlukan turunan fungsi dan juga konvergen jika fungsinya kontinu. Lalu kekurangannya adalah konvergensi yang lambat dan perlu interval awal yang memuat akar. Untuk kelebihan dan kekurangan Newton-Raphson antara lain, yang pertama, konvergensi cepat jika tebakan awalnya mendekati akar. Lalu memberikan nilai presisi tinggi dalam iterasi yang sedikit. Lalu untuk kekurangannya adalah diperlukannya turunan fungsi dan rentan gagal jika tebakan awal jauh dari akar. Untuk kelebihan dan kekurangan secant antara lain, yang pertama, kelebihannya adalah tidak memerlukan turunan fungsi, lalu efektif untuk fungsi turunan yang sulit. Namun memiliki kekurangan antara lain seperti rentan gagal atau tidak stabil jika tebakan awal kurang tepat. Lalu memerlukan 2 tebakan awal yang mendekati dengan akar. Oke. Baik, selanjutnya dari apa yang sudah kami jelaskan, dapat disimpulkan, kami di sini membuat 5 kesimpulan, yang dimana 5 kesimpulan ini akan menjawab juga kelima rumusan masalah yang telah kami buat. Yang pertama mengenai hubungan waktu korosi dengan hubungan modulus elastisitas. Modulus elastisitas material akan menurun secara eksponen terhadap waktu korosi dengan model fungsinya yaitu ET sama dengan E inisial Euler pangkat min KT dengan K-nya merupakan konstanta laju penurunan waktu korosi, akibat korosi. Lalu yang kedua mengenai waktu saat modulus elastisitas mencapai nilai tertentu, di mana nilainya akan ditentukan dengan waktu spesifik T saat modulus elastisitas turun ke nilai target tertentu dengan GPA yang kami tentukan di sini adalah 150. Lalu yang ketiga mengenai penerapan metode numerik, metode yang telah dijelaskan dalam menentukan waktu penurunan modulus elastisitas, di mana ketiga metode yang telah kami jelaskan dapat digunakan secara efektif untuk menemukan akar fungsi yang merepresentasikan waktu korosi saat modulus elastisitasnya mencapai nilai-nilai tertentu. Dengan setiap metodenya, ketiga metode tersebut memiliki prosedur iteratif yang berbeda, tapi tetap sama-sama menghasilkan solusi akar fungsi.
Lalu mengenai efektivitas dan efisiensi metode numerik, di antara ketiga metode yang telah dijelaskan, metode Newton menjadi metode yang memiliki kecepatan konvergensi lebih tinggi, yang dimana hal ini diikuti sekan dan biseksi. Meski demikian, metode biseksi tetap lebih stabil dan lebih konvergen, mengingat interval awalnya memenuhi syarat, sedangkan untuk Newton dan sekan sendiri lebih rentan terhadap tebakan awalnya. Lalu untuk kesimpulan yang terakhir itu mengenai akurasi metode numerik dalam menentukan akar fungsinya. Nah, untuk ketiga metode tersebut, dari yang telah dijelaskan, cukup mampu untuk menghasilkan solusi dengan tingkat akurasi yang tinggi, dengan catatan iterasi yang dilakukan harus memenuhi kriteria toleransi errornya, di mana Newton dan sekan sendiri dapat dilihat mencapai akurasi yang lebih cepat, tapi untuk biseksi masih lebih membutuhkan banyak iterasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.